Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, mengharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu. Nikmat yang paling agung, salah satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada seseorang adalah ketika seseorang diberi kemampuan untuk memahami ilmu. Memahami ilmu itu tidak sama dengan orang yang sekedar tahu dalil. Ya, paham dengan tahu itu beda. Orang yang didoakan oleh Nabi SAW, yang kemudian beliau pun menjamin orang tersebut adalah orang yang diberi kebaikan oleh Allah, itu adalah faham. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan oleh Allah kepada agama ini. Paham. Jadi paham itu beda dengan tahu. Banyak orang tahu tentang dalil. Ya, apakah orang tersebut memahami kandungan dalil yang dimaksud apa? Ya, makanya salah satu doa Nabi kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, doa untuk paham terhadap ad-din ini. Beliau berdoa untuk sahabat Ibnu Abbas apa? Allahumma yufaqihu fiddin.
Ya Allah pahamkan dia terhadap agama ini. Paham. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita mudah untuk memahami agama ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka apabila seseorang sudah hatinya condong kepada kebaikan, hatinya condong untuk taat kepada Allah, maka hendaknya nikmat ini dijaga. Ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang dijadikan hatinya condong kepada kebaikan. Hatinya dijadikan condong kepada kebaikan. Baik. Ikhwatul iman, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Khut Aqidatak sampai bab tentang beramal dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih pada soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh. Hal natrukul amal wa nattakilu alal qadar. Bolehkah kita meninggalkan amal dan bersandar kepada takdir? Ya, bolehkah kita meninggalkan amal lalu bersandar kepada takdir? Ya. Maka dijawab, la, tidak boleh. La natrukul amal. Tidak boleh meninggalkan amal. Tidak boleh meninggalkan amal. Ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Lail. Ya, surat Al-Lail pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ayat surat Al-Lail, surat keberapa? 92 ayat 5 dan ayat 7. Silakan. Ada terjemah. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Masya Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Ayat ini memberikan penjelasan adanya suatu amal, adanya satu ikhtiar, sebuah usaha untuk meraih kebaikan itu. Ini maka disinilah perbedaan sebagaimana sebagian yang dipahami oleh orang-orang thariqah. Sebagian orang-orang thariqah tidak mau. Beramal itu sama dengan menuduh Allah enggak memahami kita. Sama dengan doa. Mereka tidak mau, sebagian tidak mau berdoa. Ya, saya berani ngomong begini karena ada yang tanya, yang ikut kajian. Setelah itu tidak ikut lagi. Ketika bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar seorang ustadz, nah gitu. Ini sharing aja. Memahami bahwa kalau kita itu berdoa, itu berarti kita menuduh Allah nggak ngerti kebutuhan kita. Bukankah kita yakin bahwa Allah itu mengetahui tentang
kebutuhan kita dan pasti jamin rezeki kita. Jadi logikanya kalau kita sudah dijamin, sudah diberi, pertanyaan awal tuh, Allah itu telah memberi rezeki sama kita enggak Ustaz? Iya, diberi rezeki. Lalu bagaimana dengan kita berdoa? Apa ini enggak nedon nerimo sama Allah? Ngerti nedon nerimo ya? Apa nedon nerimo nih Pak? Hah? Nerimo ing pandum. Ya, udah dikasih, udah dicatat kok minta. Apa ini tidak termasuk sifat tamak? Nah, apa enggak sifat rakus? Menurut Ustadz tersebut, makanya sebagian orang-orang yang sudah sampai pada tingkat hakikat, nah ini sudah mulai. Ya, ini meninggalkan amal karena mereka yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak perlu adanya sebuah doa. Begitu juga tentang takdir. Kalau Allah sudah ditakdirkan, orang sudah ditakdirkan, doa enggak doa, apa kira-kira? Terjadi apa enggak? Terjadi. Tambahin itu berdoa. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka untuk menjawab hal seperti ini, seperti surga dan neraka, enggak usah, sudah ini kita sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Walaupun kita beramal, kalau takdirnya neraka kita. Ini kalau kita nggak ngaji Quran, Mbak. Sebelumnya kita nggak ngaji Quran, nggak ngaji sunnah, nggak mengikuti pemahaman para ulama-ulama sunnah. Melihat kalimat begini, ini kira-kira gimana? Ayo. Godek ke pemandu sampean. Gini, godek ke pemandu. Mandu. Ya, kita pasti Masya Allah ini tingkat dalam ini gitu. Jeru ngaji nih. Saking jerunya sampai kelelep. Baik, kalau begitu kita jawab. Apa jawabnya? Dinukil di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau begitu, seperti rezeki yang nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau memang Anda ditakdirkan Allah kasih rezeki, sekarang begini. Kalau memang Anda ditakdirkan Allah kenyang, makan ndak makan kenyang jenengan. Sekarang gimana kalau Anda nggak usah makan sehari? Nunggu takdir. Gimana? Hah? Gimana? Udah takdirkan Allah makan jenengan, kenyang jenengan. Iya. Begitu juga tentang punya anak. Anda nikah nggak nikah? Kalau Allah takdirkan punya anak, jenengan punya anak nanti. Walaupun nikah, kalau perlu nggak usah dihubungi suami istrinya ini, biar ngerekes sampean. Gimana? Ya, nggak usah, itu kan ikhtiar. Kalau Allah takdirkan istri Anda hamil nanti gitu. Walaupun tidak Anda gauli, begitu pun pemahamannya, begitu pandangannya, kan tidak. Atau kalau antum lewat di jalan raya, nggak usah minggir sudah, takdirnya mati. Enggak, truk itu minggir sama antum gitu. Gimana? Berani praktek takdir ini? Ya? Nggak berani. Kenapa? Ikhtiar. Ya. Makanya kenapa takdir itu disembunyikan, supaya kita tidak bergantung kepada takdir. Dan dalam pembahasan masalah ini tidak boleh terlalu jauh. Ahli sunnah tidak boleh terlalu dalam mempelajari masalah ini. Kenapa? Bisa kufur kita kepada Allah. Kenapa? Nggak bisa menjangkau, Pak. Ini ilmunya Allah, kita diwajibkan apa? Kewajiban kita apa? Iman kepadanya. Takdir itu ada. Namun di dalam sisi yang lain tidak boleh meninggalkan makanya Allah perintahkan. Ada perintah, ada syariat, ada masyiah, ada kehendak, ada kudroh, kemampuan. Ya, sehingga bapak-bapak nggak boleh seperti maksiat kemudian disandarkan kepada takdir. Ada suami maksiat kepada dari istrinya ini, selingkuh dia. Tanya sama istrinya, kenapa ayah kok selingkuh? Ya mungkin takdir deh.
Masya Allah. Kalau ada bapak-bapak begini bu, tapuken bu, tapuk plak ngaten. Nanti nanya suami, kenapa kamu kok mukul? Bales, takdir loh, loh. Makanya nggak boleh kenapa? Karena antum dikasih masyiah, dikasih kehendak oleh Allah, dikasih kudro untuk menolak, ya, dikasih kemampuan untuk menghindar, tolak. Sudah ikhtiar belum? Sudah usaha belum? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Makanya di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minta petunjuk kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Kemudian apa? Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Tunjukkan kepada yang benar itu benar. Kenapa ada doa seperti ini? Karena ada sebagian yang nggak benar dianggap benar oleh manusia. Ya, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Setelah itu apa? Warzuqna ittiba'ah. Berikan aku kemampuan. Ya. Ini kalau nggak dijelaskan, nanti kita bersandar kepada dalil dengan pemahaman yang sendiri tadi itu. Seperti ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salat subuh jam 5, jam setengah 6. Kenapa? Karena aku nggak mampu bangun pagi-pagi itu, kepalaku pusing. Makanya saya kok alhamdulillah nemu dalil gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini rusak kalau dipahami seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah insyaallah ya, dalam sebuah ayat kita nukilkan dari kitab Ad-Da'wa Dawa, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, menghubungkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat. Ya, Allah menghubungkan, mengaitkan terjadinya kebaikan, terjadinya keburukan di dunia dan di akhirat di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya, yaitu dihubungkan dengan amal-amal yang baik. Dihubungkan dengan amal-amal yang baik. Ya. Jadi terjadinya kebaikan dunia dan akhirat itu Allah hubungkan dengan amal-amal yang baik. Berarti ada apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Ya. Makanya ada sebagian kan ada ikhwan-ikhwan kita yang kalau diajak ngaji berat, terus dia minta doa, wis ndongakno ae, kun aku oleh hidayah budal dhewe Mas. Ngono. Nek sampean paksa-paksa ngene walaupun sampean paksa nek durung oleh hidayah. Gimana antum dapat hidayah enggak ada ikhtiar untuk mencari ilmu? Ya. Ikhtiar dulu, sama dengan rezeki itu. Kenapa kalau rezeki antum usaha? Enggak tengok-tengok kemul ada di rumah gitu. Mas nak kerja Mas, wis sampean budal tungakno. Kuna rezeki datang rezeki itu, aku tak kemul-kemulan ning omah. Bisa dijadikan dalil ini? Rezeki sudah ditakdirkan belum? Rezeki sudah ditakdirkan belum? Kenapa antum kerja? Nah, kenapa kita kerja? Makanya Allah menghubungkan antara kebaikan, terjadinya kebaikan-kebaikan dengan
Apa tadi? Amal-amal usaha dengan perbuatan-perbuatan manusia. Sebagaimana Allah menghubungkan ya terjadinya keburukan di dunia dan akhirat itu juga karena perbuatan-perbuatan manusia. Terjadinya kebaikan-kebaikan dunia akhirat Allah hubungkan dengan amal-amal yang baik. Ya. Keburukan-keburukan dunia dan akhirat Allah hubungkan dengan amal-amal yang buruk. Dihubungkan, ada sebab musabab. Ada sebab musabab. Mari kita lihat di beberapa ayat. Pertama kita lihat, jadi Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukuman, ya, dalam perintah syar'i. Dengan perintah syar'i. Allah perintahkan, Allah berikan janji. Allah nasihati, Allah ancam dengan azab. Itu satu paket itu, Pak. Itu satu paket. Mari kita lihat yang pertama, kita buka surat Al-A'raf ayat 166. Surat Al-A'raf ayat berapa? 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Iya. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu orang yang hina. Ya Allah. Ketika mereka sombong dengan apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya, ketika mereka menolak larangan itu, menerjang larangan itu, tidak gubris dengan larangan itu, maka Allah kaitkan dengan apa? Siksa. Siksaan itu diberikan. Kan nggak mungkin Allah tiba-tiba memberikan ini azab tanpa ada sebab. Dan orang kayak dibikin ini, kita nggak bisa menyandarkan, ya, langsung menyandarkan keburukan yang kita lakukan itu dengan takdir. Kenapa? Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk nolak. Kita diberikan masyiah. Masyiah itu kehendak juga oleh Allah Ta'ala untuk menghindar. Ya, sama dengan ngapunten. Kalau kotak infak lewat di depan itu, kotak lewat di depan, ya, itu kita punya uang tapi nggak mau memasukkan, maka kita kehilangan pahala. Jangan bersandar, ya mungkin takdir saya tidak dapat pahala, begitu. Ini kalau dilibatkan takdir tanpa ada ikhtiar di sana, rusak kehidupan ini, Pak. Rusak. Makanya beliau Allah Subhanahu wa taala kaitkan, Allah jelaskan di sana adanya siksaan, ya, akibat buruk itu disebabkan adanya perbuatan. Gitu. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 surat Az-Zukhruf surat 43 pada ayat yang ke-55. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. Masya Allah. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kata Allah, berarti dengan apa? Perbuatan yang tidak baik. Jadi nggak bisa disandarkan langsung begitu saja tanpa adanya sebab. Baik.
Nah, kemudian jadi di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ya, ayat-ayat yang serupa, ayat-ayat yang semisal ya, adanya balasan kebaikan itu dengan amal usaha. Ya. Kemudian kita lihat di dalam surah Al-Isra, surat Al-Imran ayat 133, Allah hubungkan perintah dengan jaminan. Allah hubungkan perintah dengan jaminan. Berarti adanya sebuah perbuatan, kan begitu. Allah hubungkan, Allah kaitkan perintah dengan jaminan. Sudah ketemu ya, surat 3 ayat 100 berapa? 33. 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Iya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Allah kaitkan. Wasari, Allah perintah di sana. Allah perintah. Ya, maka di sini perintah berfungsi. Larangan berfungsi, syariat berfungsi. Kalau disandarkan kepada takdir, vakum kehidupan ini, Pak. Nggak ada beramal, nggak ada sodako, nggak ada sholat, nggak ada taklim, nggak ada jihad, nggak ada puasa. Ya, Allah kaitkan, Allah hubungkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu dengan adanya ikhtiar, dengan usaha. Nah, sebagaimana sekarang Allah perintahkan sebuah perintah, laksanakan kata Allah. Wasari'u, bersegeralah kalian beramal, beribadah, ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Sehingga kalau di sini ada perintah cepat, kita nggak boleh bermalas-malasan, lantas bersandar kepada takdir. Jelas ini? Allah perintahkan apa ini? Allah perintahkan apa? Segera. Dalam hal apa? Dalam dua hal. Perhatikan. Allah perintahkan dalam dua hal. Yang pertama, perintah untuk bersegera di dalam taubat dan istighfar. Ini nggak boleh ditunda-tunda ini. Istighfar, taubat tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, melakukan amal-amal soleh yang dimana kita punya kesempatan, jangan ditunda. Allah katakan wasari'u. Di ayat yang lain, sabiku, berlomba-lomba. Masya Allah. Segera di dalam dua hal ini. Kenapa ada Allah perintahkan segera? Ini korelasinya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, seperti kematian. Seperti halnya dengan kematian. Makanya para ulama salaf mengatakan apa? Ada satu kata yang aku takutkan, kata mereka. Ada satu kata yang aku takutkan kepada mereka. Ini dijelaskan di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah. Aku takutkan satu kata menimpa kalian. Sebab apabila satu kata ini menimpa di dalam hati kita, maka terbelenggu tangan-tangan kita untuk melakukan amal soleh. Kaki-kaki kita terantai, tubuh-tubuh kita terpenjara, potensi kita terkubur gara-gara satu kata ini. Apa itu? Nanti. Kata nanti. Coba kita lihat bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, apa yang menyebabkan kita tertunda dalam amal soleh? Kenapa? Karena kita mengkonsumsi satu kata itu. Apa itu? Nanti. Nanti saya coba. Nanti saya memperbaiki diri. Nanti saya akan. Nanti. Terus nanti. Padahal potensinya ada di depan mata kita. Pintu terbuka. Jalan pun terbentang. Kemampuan ada. Potensi ada. Kesempatan terbuka. Tidak kita tinggal, kita ngamalkan.
Ya Allah. Kalimat inilah yang kemudian menjadikan orang-orang nyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ini Allah kaitkan. Nggak bisa kita santai-santai kemudian, nggak bisa. Ya, makanya disinggung oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Coba kita lihat. Surat Al-Mutaffifin pada mulai ayat 22 sampai ayat 26. Coba kita lihat. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin surganya, memberikan kenikmatannya, memberikan anugerahnya, memberikan janjinya itu melalui amal soleh. Bukan males-malesan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Segel dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Nah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk bisa mendapatkan posisi seperti tadi itu, posisi kemuliaan, duduk santai-santai di atas dipan-dipan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Apa kata Allah? Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk bisa mendapatkan posisi yang mulia ini, untuk mendapatkan posisi yang terhormat itu, maka hendaklah orang berlomba-lomba. Berarti tidak boleh meninggalkan amal. Ini poin pertama kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi terkadang Allah mengaitkan terjadinya kebaikan itu dengan amal soleh. Allah mengaitkan terjadinya keburukan dengan perbuatan yang buruk. Yang kedua, ada kalanya Allah mengaitkan dengan syarat. Allah mengaitkan dengan apa? Syarat. Jika. Nah, ini tanda-tanda adanya sebuah apa? Syarat. Kamu akan diberi begini, kamu akan diberi gitu jika. Ada syarat yang harus diperhatikan, ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal. Kita buka surat Al-Anfal ayat 29. Surah 8 ya, ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu. Kalimat in menunjukkan adanya sebuah syarat yang dibuat oleh Allah. Iya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Masya Allah. Kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ini yang pertama. Kemudian diantaranya lagi kita lihat di surah
At-Taubah ayat 11. Allah membuat syarat di sana. Artinya apa? Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Apabila mereka ingin mendapatkan kemuliaan, apabila mereka ingin mendapatkan keutamaan, maka harus memenuhi syarat itu, memenuhinya. Karena Allah buat persyaratan untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, surat At-Taubah surat 9 ayat ke-11. Allah katakan apa? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Iya. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, syaratnya. Ya, syaratnya untuk mendapatkan persaudaraan di dalam Islam, untuk mendapatkan persatuan di dalam Islam. Fa in tabu wa aqamus shalah. Syarat. Nah, jadi ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini di antara perkara-perkara yang perlu kita ketahui, ya, berkaitan dengan penjelasan secara singkat dari soal yang ketujuh, bahwa tidak dibenarkan seseorang meninggalkan amal soleh kemudian bersandar kepada takdir dalam segala hal. Nah, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan oh isa ya. Nah, alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian illa melainkan qad katabahu, ya, illa qad kutiba maq'adahu minan nar au minal jannah. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan sungguh telah ditetapkan tempatnya. Masya Allah. Telah ditetapkan akan tempatnya. Minan nar au minal jannah. Apakah dia ditempatkan di dalam neraka atau ditempatkan di dalam catatan? Sudah ada. Ketetapan sudah diberlakukan. Nama-nama manusia sudah ditetapkan. Siapa penghuni-penghuni surga dan siapa penghuni-penghuni neraka. Nah, mendengar perkataan inilah kemudian muncul pertanyaan dari seorang sahabat.
Faqala rajulun minal qaum, berkata seseorang dari kaum ini, ala nattaqilu ya Rasulullah, kalau memang tempat sudah ditetapkan, apakah tidak seharusnya kita tawakal aja kepada Allah? Apa enggak sebaiknya kita bersandar saja kepada Allah? Sudah diam kita sambil menunggu apa? Kematian. Udah diam aja kita, bersandar kepada ketetapan Allah. Faqala Rasulullah SAW, la, jangan, tidak boleh, kata Nabi. I'malu, beramalah kalian. Nah, beramalah kalian. Fakulli muyassir, maka segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan Allah. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan, fakullu muyassaru lima khuliqalah, segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang telah ditetapkan atasnya. Ya, maksudnya apa? Ikhtiar dulu, kata Nabi. Kamu nggak ngerti sebabnya. Kita kan nggak tahu. Bagaimana kita bersandar? Ya neraka mungkin nggak bisa. Amal dulu kamu. Lah masing-masing orang nanti itu akan diberikan jalan kemudahan kemana? Dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada seorang sahabat ketika menjelang kematian tuh nangis yang nggak karu-karuan. Itu dinukilkan di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam oleh Imam Ibnu Rajab. Nangis nggak karu-karuan. Setelah itu dijenguk oleh ikhwannya, dinasihati, kenapa engkau menangis sampai demikian itu? Lalu dia pun menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ya, innallaha qabadul ibadahu, Allah menggenggam hamba-hambanya itu qabdataini, dengan dua genggaman, katanya. Allah menggenggam hamba-hambanya itu dengan dua genggaman. Setelah itu faqala, kemudian Allah berfirman, hadza min ahlil jannah wa haula'i min ahlil jannah wa haula'i minan nar. Satu genggaman ini adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam surga, dan satu genggaman ini adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam neraka. Lalu sahabat ini berkata, apa katanya? Wala adri, dan aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti, kira-kira aku ada di genggaman yang mana dari dua genggaman ini. Itu yang membuat dia menangis setelah mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, di sini kemudian kita tidak ada satupun ulama-ulama sunnah yang memahami bahwa takdir itu kemudian setelah kita mengikuti takdir, kemudian kita bersandar kepada takdir tanpa adanya ikhtiar. Tidak demikian. Tidak ada satupun ulama sunnah demikian. Semuanya menjelaskan, semuanya menerangkan i'mal sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuatlah kamu, beramallah kalian. Segala sesuatu itu akan dimudahkan Allah kepada takdirnya. Ya, makanya kita harus berusaha. Makanya ada istilahnya jihadun nafas. Ada yang namanya apa? Apa? Jihadun nafas. Ada jihadun nafas. Ada perjuangan melawan hawa nafsu ini. Ada pengekangan, ada pengendalian, ada saum, menahan, ada sabar. Ya Allah. Ini syariat-syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih lengkapnya barangkali antum panjenengan semua ingin mengetahui bab ini secara komplit, secara detail dengan bagus, itu bisa kita baca di dalam kitab Salasatul Usul. Ya, coba dibaca di dalam kitab Salasatul Usul, atau yang disebut dengan kitab Usulus Salasa. Itu ada penjelasan tentang takdir, ada 4 poin.
Ada apa? 4 poin untuk memahami takdir itu. 4 poin. Ini kalau dipahami secara rinci, nanti insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar sehingga tidak menyimpang dalam masalah ini. Ya, makanya Nabi menyebutkan kita tidak boleh berlebihan di dalam menjelaskan dan di dalam membahas masalah takdir. Kenapa? Bukan nutut, Pak. Ilmunya Allah dengan ilmu kita. Yang di situ ditekankan wajib mengimani takdir. Udah, pelajari secukupnya. Setelah itu beriman dengannya. Lalu beramal. Kemudian apa? Beramal. Makanya para ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, semuanya mengarah ke sana. Beramal, beramal. Terus mengatakan. Dan berusaha untuk melakukan tindakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan amalan-amalan yang menghubungkan kepada kebaikan, menutup celah-celah dan pintu-pintu yang mengarah kepada keburukan. Itu yang dilakukan. Itu yang mereka kerjakan. Ya, berusaha untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan, mendekati jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, seperti kita dianjurkan memilih teman, sudah disyariatkan belum itu? Bagaimana cara kita memilih teman, sudah disyariatkan belum? Teman yang bagaimana yang harus dipilih, teman bagaimana yang harus dijauhi, kan sudah dijelaskan oleh Allah di sana. Nah, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan soal yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk malam ini tidak ada soal jawab dulu. Oh, ada pertanyaan. Tak tutup, nggak ada soal nih. Ada janjian sama jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk Ustadz, keluarga, amin, dan juga untuk seluruh jamaah ya. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada doa yang diajarkan agar kita bisa masuk surga dan agar kita dikeluarkan di apa ini? Terlalu bagus tulisannya, bingung saya. Nama kita di apa ya? Nama kita dari dahsyatnya penghuni neraka. Dasar apa ini? Daftar. Kalau nulis jangan menyiksa begini. Sebenarnya bagus tulisannya gitu. Baik. Ada doa. Kalau doa masuk surga, tapi doa minta surga dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, kita diperintahkan untuk minta surga. Diperintah oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi SAW minta surga. Dan Nabi mengajarkan kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, kata Nabi. Nah, itu nanti bisa dibaca di dalam kitab Mujibatul Jannah. Ada buku yang sudah diterjemahkan yang kita kaji di Masjid Al-Millah itu. 62 amal yang menjadi sebab orang masuk ke dalam surga. Itu salah satunya kita diajarkan untuk berdoa minta surga. Ya. Minta kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang minta surga 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalamku, katanya. Ya tentu saja sholat antum, gitu loh. Sholat 5 waktu enggak. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ping 7 ya tetep, Mas. Jangan 3 kali, 7 kali tetap neraka kita. Doa itu sebagai simbol kuatnya cita-cita. Saya ulangi, doa itu simbol, tanda kuatnya cita-cita. Jelas ya? Bukan penentu, kuatnya.
harapan, kuatnya keinginan itu ditampakkan pada kuatnya doa. Jelas ya? Itu simbol. Dan doa sendiri itu ibadah yang luar biasa. Makanya kalau minta sesuatu yang kuat, yang serius, seperti minta surga, jangan main-main. Minta yang serius. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, berikan aku surga. Ya. Nah, tentu ketika orang sudah berdoa, kuatnya doa itu memiliki sebuah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Menguatkan ikhtiar. Contoh, antum sakit. Biasanya kalau kita sakit itu minta mati atau minta sembuh? Hah? Yang kuat, minta mati. Ya Allah, matikan saja. Itu paling ditinggal istrinya pergi kayaknya itu. Minta sembuh. Korelasinya ketika kita berdoa dengan kekuatan doa yang sangat kuat, ya Allah sembuhkan aku. Konsekuensinya apa? Ada konsekuensinya enggak? Ada enggak? Maka kuatkan konsekuensi. Kuatnya doa itu menuntun orang untuk menguatkan konsekuensi. Kan begitu. Sama ibu-ibu dulu waktu sebelum kita ngaji sunnah, ketika mau ujian tuh ya Allah heboh Pak. Doa ini berselamberan, Ustadz mohon anak saya didoakan agar masuk negeri. Bahkan ada yang datang ke rumah bawa pensil Pak. Pertama tuh saya nggak ngeh Pak, nggak ngeh saya. Wonten napa Bu? Nggih silaturahim Ustaz. Oh nggih monggo. Sekalian mohon doa Ustaz, ini anak-anak mau ujian ini. Oh nggih. Mohon doanya Ustaz nggih dikawano pensil. Kok pensilnya dikekno aku? Masya Allah Pak. Dikongkon nyowo Pak. Ya tak tanya jenengan diberitahu siapa? Kalau saya tukang nyowo, saya bilang. Bukan cuma itu saja, ada yang lucu lagi, 2 kasus Pak. Masya Allah, 2 kasus. Makanya wong nek gak duwe ilmu niku melayu ini mesti nang dukun, nang wong pinter mesti. Iya, nggak ada mana. Solusinya cuma itu, karena nggak punya ilmu. Pertama itu ada ibu-ibu datang ke rumah itu. Waktu saya masih bujang itu, saya nggak bisa lupa peristiwa ini karena tak simpen Pak. Itu kenang-kenangan yang mahal itu. Ustadz habis maghrib ada acara mboten? Nggak ada Bu. Bisa ke rumah nanti saya ada keperluan penting. Nah biasanya kita sharing gitu. Insya Allah Bu saya datang karena depan masjid rumahnya, nggak jauh dari masjid. Saya datang ke rumah ditemani dengan beberapa anak remas. Iya Ustadz ini saya ada ganjelan. Mohon doanya Ustadz ini. Anak saya ini kan usianya sudah hampir 2 tahun. Ini kok si netek, mohon doanya supaya disapih katanya. Ya Allah. Saya mau ketawa itu gimana? Tak tanya Bu, ngapunten nggih, jenengan diberitahu siapa? Kalau saya ini bisa nyape itu dari iki saya gak diceluk Ustaz, dukun bayi saya. Saya pulang itu ketawa-ketawa. Nggak bisa Bu gini. Nek sampean panas tak sebul ngono saya kena maca Fatihah. Lah nyampe ku baru kali ini saya diminta undangan kayak begini. Astagfirullah. Terus kasus yang kedua itu hampir tengah malam ya, jam 9:30 itu ada ikhwan datang ke rumah minta tolong. Minta tolong Ustaz, saestu Ustaz ini radi apa niku napa istilahnya? Urgent katanya. Napa Mas? Kakak saya mau melahirkan katanya. Lah terus aku kate lapo. Terus kakak sampean posisi di mana? Ya di rumah sakit. Ya serana dokter itu Mas ngono aku. Sudah mulai tadi Ustaz enggak lahir-lahir. Kok duduk wewenangku rek. Jadi unik-unik Pak. Makanya kalau orang awam dari agama itu kasus kacau semuanya ini. Ya Allah. Akhirnya saya pun ke rumah sakit. Cek seneng hati ini. Delok wong wedok memet. Ya aku meneng ae enggak bisa lapo. Wong enggak punya ilmu kebidanan. Ustaz ini istri. Lah terus aku dikongkon lampu terus. Ya itu tadi disuruh apa?
Nyowo Allah. Makanya saya selalu akhirnya menghindar. Sekarang kalau ada orang ruqyah, wis tak kasihkan ustaz-ustaz kong ruqyah, aku sumpah dulu. Baik ya, jadi ada Bu ya doa untuk minta surga, ada doanya. Ya. Tapi kemudian bukan jaminan kalau Anda doa begitu kemudian dijamin surga. Harus memenuhi apa? Apa tadi? Konsekuensinya, syarat-syaratnya dipenuhi, ya. Kewajiban-kewajiban ditunaikan. Lah, ngapunten sekali di masyarakat awam ini kita pasti diajarkan. Ya, ojo diremeno. Lah, kita enggak menolak dalil itu. La ilaha illallah itu memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Benar memang. Ya, sinten sing benci kalimat? Enggak ada yang membenci. Cuma kalimat itu dibaca kapan, terus membacanya bagaimana, kan harus diatur. Nabi sudah mencontohkan, enggak sembarangan. Setelah itu apa? Penuhi kewajiban. Sholat enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, ngaji begini enggak. Orang diajari mengajarkan kalimat la ilallah dengan dalil man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini enggak salah, Pak. Ya. Yang wajib ditunaikan. Ini yang wajib enggak, sunnah aja dipertanyakan. Yang diamalkan justru kadang-kadang justru yang enggak diajarkan. Ini kita diamkan, kita biarkan. Yang enggak benar. Gini loh, Pak. Seperti orang berpakaian ini ya. Orang berpakaian itu ya. Yang penting wajib dulu gitu loh. Soal nanti pakai dasi, itu sampean pakai baju dulu gitu loh. Sampean enggak kelamben dasian. Iya sampean. Ikat pinggang, enggak masalah, silakan. Ikat pinggang dicancang, pakai koloran enggak masalah. Yang penting pakai celana gitu loh. Enggak celonoan ikatan pinggang. Enggak pakai baju, pakai dasi. Wajib dilaksanakan dulu. Lah ini kalau nggak dijelaskan, blembreh nggak karu-karuan kemana-mana. Tapi kalau kita dijelaskan, kita yang salah itu loh. Kita yang disalahkan. Banyak hal-hal yang begitu di masyarakat awam karena ketidakmengertian mereka. Nggak ngertinya mereka. Ditambah lagi di zaman sekarang, na'udzubillah min syarri dzalik, sudah nggak bisa diomong kerusakannya itu, Pak. Nggak bisa diomong sudah. Tambah enggak karu-karuan sekarang ini. Naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan ya. Kita dijaga oleh Allah iman kita dan saudara-saudara kita diberi petunjuk. Makanya PR kita Pak nggih, saya minta tolong ke teman-teman semua, tolong ajak satu orang untuk ngaji. Antum punya target itu. Kewajiban kita untuk mendakwakan umat ini, menyelamatkan umat dengan kekacauan yang luar biasa ini. Ini enggak main-main loh ini. Enggak main-main ini. Kerusakan yang luar biasa. Subhat-subhat sudah meracuni kepada kaum muslimin ini. Ya, bahkan di antara ikhwan-ikhwan yang dulu ngaji Quran hadis pun hilang semuanya. Enggak ada penjelasan akidahnya kayak apa, la ilaha illallah penjelasan kayak apa. Marit semua sudah enggak dijelaskan. Karena enggak dijelaskan. Ya enggak jelasan. Sunnah bid'ah campur baru enggak karu-karuan sudah sekarang. Karena enggak dijelaskan. Ya akhirnya syariat yang murni dari Nabi nggak diketahui lagi sekarang sudah, nggak jelas sekarang. Kenapa? Karena nggak ada penjelasan. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, campur baru tumpang tindih, nggak karu-karuan begitu sekarang. Dan ini yang kita khawatirkan, itu yang disebut dengan syubhat. Itu yang dimaksud dengan syubhat. Penjelasan tentang akidah, tauhid sudah rawan sekarang. Langka sekali dakwah tentang tauhid. Ya. Sementara kalau kita lihat semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah, tugas utamanya satu. Itu bisa dilihat nanti dalam surat Al-A'raf. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi siapa lagi? Terus sampai Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Semua bermasalah itu karena tauhid. Nabi Nuh dimusuhi kaumnya. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Nabi Musa kenapa? Nabi Isa kenapa? Nabi Ibrahim ditangkap kenapa? Dimusuhi kenapa? Diusir kenapa? Hatta
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah tentang infak, bukan dakwah tentang sholat, bukan dakwah tentang akhlak, tapi tentang apa? Tauhid. Itu dibenci dan dimusuhi oleh Abu Jahal dan orang-orang sekitarnya, ya. Diusir dari Quraisy. Itu karena la ilaha. Terus kita mendakwakan apa sekarang? Dakwah kita dakwah apa? Kalau belani apa? Kalau kita berjuang, yang kita perjuangkan apa? Enggak jelas. Ya, sampai yang mengatakan kita anti itu dolim. Dolim yang paling dolim apa? Ayo, dolim yang paling dolim apa? Lah kok syirik dibiarin? Dolim paling dolim itu syirik. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling mungkar apa? Kesyirikan, malah dibiarin. Ini tumpang tindih, ayo ikhwan. Maka kita belajar lagi, ya, kita benahi cara pemahaman kita. Makanya kalau kita berdakwah, prioritas dakwah yang paling kita belani apa coba? Ayo, apa tentang apa? Kalau bukan tauhid, apalagi yang kita dakwahkan? Ini menyelisih dakwahnya para nabi, menyelisih dakwahnya para rasul. Antum buka dalam surat apa nanti Al-A'raf itu secara rinci itu dijelaskan oleh Allah satu persatu persoalannya. Kalimatnya sama, Pak. Ya, kalimatnya sama. Satu kalimat Nabi Nuh menggunakan kalimat itu, Nabi Su'aib menggunakan kalimat itu, Nabi Hud menggunakan kalimat itu, Nabi Ibrahim menggunakan kalimatnya sama. Tidak ada perubahan satupun kalimat itu. Ya, bisa dilihat nanti dalam surat Al-A'raf sekitar ayat 50-an, 59 ke atas. Satu persatu dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Larangannya apa? Ya, tidak pantas kalian beribadah kepada selain, tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Tidak ada. Dan itu kalimat diulang, satunya kalimatnya sama, Pak. Dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, dari persoalan ke persoalan. Padahal masing-masing nabi itu memiliki kasus yang apa? Berbeda. Loh gitu loh. Cuma sekilas itu memang kayak nggak ada kaitannya, Pak. Seperti kita bicarakan tentang kejujuran, korupsi, masyarakat korup, bahas masalah tauhid. Sekilas nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Ini menunjukkan kita belum mendalami masalah tauhid dengan benar. Tauhid apa nanti? Ketemunya pada tauhid asma wa sifat. Ketemunya di sana nanti. Coba kalau kita melihat membaca firman Allah, alimun, basirun, khobirun, sifat-sifat Allah ini. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti. Ketika di dalam benak kita sudah seperti itu, lalu kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah, kita akan diawasi oleh Allah, semua gerak-gerik kita dipantau oleh penglihatan Allah. Kira-kira mewujudkan sifat apa? Melahirkan sifat apa ini? Melahirkan sifat apa? Coba kalau antum dan saya selalu merasa diawasi oleh Allah, berani khianat? Berani bohong? Berani nipu? Nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Kenapa? Lahirnya sifat muraqabah. Lahirnya sifat muraqabah, tauhid lagi. Untuk mencetak orang-orang jujur, dibentuk yang namanya apa ini? KPK ya. Orang KPK mangan lontong, Mbak. Menungso. Nah, menungso niku nek dikuasai dengan kekuasaan sudah bermasalah, sudah selesai, sudah. Akidah dan rahasianya banyak sekali ya. Bukan cuma sekedar itu, termasuk pernah nggak baca hadis nih jenengan bahwa penyebab utama dua kasus besar apa, Pak? Satu, kita diberi pemimpin yang zalim. Satu. Yang kedua, kita dikuasai orang kafir. Apa penyebab utamanya? Nih saya. Apa penyebab utamanya? Satu. Nanti dilihat di dalam hadis Ibnu Majah. Hadisnya Ibnu Majah. Ada 5 wasiat dari Nabi SAW itu. Ada 5 wasiat kata Nabi. Hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW satu persatu. Salah satunya apa? Apabila masyarakat ini, ya, apabila masyarakat ini sudah biasa nipu, curang, mengurangi
takaran, mengurangi timbangan. Allah siapkan 3 azab. Nah, mana? Ya. Apabila masyarakat sudah terbiasa mengurangi walam yang kusul mikyal wal mizan. Apabila umat ini sudah terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, maka Allah siapkan 3 siksaan. Apa 3 siksaan itu? Pertama, akan diberikan penghidupan yang berat oleh Allah Ta'ala. Ya, kehidupan yang sulit. Yang kedua, diberikan krisis oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, diberikan pemimpin yang buruk di tengah-tengah mereka. Ya Allah, pernah menduga seperti ini? Ini satu. Kasus kedua, kenapa umat dikuasai oleh orang kafir? Nabi menyebutkan walam yangkudu ahdallahi wa ahda rasulih. Apabila umat ini merusak perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah berarti apa? Tauhidnya dirusak dengan syirik. Ya, war rasul, dan merusak janji dengan rasul. Sunnahnya dirusak dengan bid'ah. Apa kata Nabi? Allah akan serahkan umat ini kepada musuh-musuh mereka. Ya Allah. Dibuka dalam hadis Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar. Ya, dari sahabat Ibnu Umar. Ini kuncinya di sini. Berarti kalau kita ingin diberikan pemimpin yang baik, kuncinya apa? Nah ya, jujur pada diri kita sendiri. Sudah, ayo dilatih jujur. Nah, untuk menjadi orang jujur bagaimana? Apa yang diperbaiki dulu? Untuk menjadi orang jujur, supaya jadi jujur, apa yang perlu diperbaiki dulu? Tauhidnya. Lihat di zaman Umar ada mbak-mbak penjual air susu itu, iya kan? Kemudian ada seorang budak yang menggembala kambing. Coba lihat kejujuran dipertahankan mereka itu. Langsung kula mbak sampean, ya Allah, nggak konsekuen. Sampai terakhir, ayo ikhwah, saya agak gemes ya karena kita sering dibully. Mau ndak membahas ini kok bahas masalah tauhid aja. Saya diundang ke suatu masjid, yang di masjid itu sering disuarakan kita tegakkan syariat, kita tegakkan pokoknya syariat. Saya diundang sholat subuh. Nah, pas sholat subuh itu nggak ada yang muda sama sekali, sepuh semua ini, sepuh. Akhirnya saya tanya, saya dengar di masjid ini menggaung tentang penegakan syariat begitu kuat di sini. Nggih Ustaz, ini Ustaz ini biasanya ini yang dibahas. Oh nggih. Kita dukung. Cuma bagaimana caranya? Kita sepakat, tapi bagaimana alurnya? Jelas ya? Seorang muslim apabila tidak berkeinginan untuk menegakkan syariat, maka itu diragukan akan keislamannya. Jelas ya? Jadi kita tidak menolak untuk menegakkan syariat, cuma dari mana mulainya. Nah, begitu terus saya tawarkan ke jamaah, Bapak mengharapkan nggak tegaknya? Ya jelas Ustadz. Bagaimana kalau kita ini akan diatur dengan kedoliman? Dolim lagi yang dibahas, diangkat. Baik. Tak tanya akhirnya. Saya tanya, sekarang gini. Ini saya lihat sepuh-sepuh semua. Ya Ustadz, alhamdulillah istiqomah. Tutu iku sing tak maksud. Jenengan punya putra ndak? Punya Ustadz. Jenengan umur berapa? SMA. Jenengan kuliah. Jenengan terus tanya, dan semuanya punya. Nah, yang saya tanyakan, sekarang di mana putra jenengan itu? Ini kok nggak kelihatan satupun wajah panjenengan? Yang muda-muda ini namanya Masjid Husnul Khotimah ini. Ini kita namakan Masjid Husnul Khotimah. Iya Ustadz, anak saya lupa. Nah kan, sulit Ustadz. Nah kan, saya nanya, ini ibu-ibu banyak nggak? Nggak banyak. Wong wedok niku angel Ustaz. Nah kan, tambahi sudah sempurna sudah. Pun, sekarang saya tanya. Di rumah itu yang jadi presiden siapa? Siapa? Bapak. Sampean presiden ini gak sok negakno syariat di rumah, nggak usah ngomong tentang syariat. Gedabru sampean, saya bilang.
Langsung saya diganti di situ. Berarti sampai ini bohong dagelan sampai kamu. Teriak-teriak di sini kita tegakkan. Jenengan jadi presiden di rumah. Apa alasan jenengan tidak bisa menegakkan syariat di rumah? Ngejak sholat anaknya gak iso. Apa alasannya? Apa penghalangnya? Angel loh kan? Kok angel? Rakyatnya sampean piro? Bojone piro? Ya situ Ustaz jaringan. Nambah loro. Coba tak tawari akhirnya, kalau memang Anda serius, besok subuh bulan depan anaknya dia bawa ngaji. Wah, wangit. Nah, ternyata menegakkan syariat di rumah. Menegakkan sholat aja sampean sudah melet-melet begini gak iso. Anda presidennya Anda di rumah. Apa penghalangnya saya tanya? Apa penghalangnya sekarang? Ngajak anaknya baca Quran aja nggak bisa kita. Apa penghalangnya sekarang? Bingung. Nah, dari mana mulainya berarti kan? Berarti kan diketahui dari mana mulainya. Nggak semudah itu membalik tangan, ngoten. Iya nek nyitak srebeh, Pak. Diulet terigune, dicitak diwalik gosong mateng pun, ngoten lho. Ini manusia yang sudah punya pemahaman. Dari mana? Kita mulai dari apa? Terus materinya apa? Jelas ya? Baik. Nah ini yang perlu kita renungkan. Matematika kan kalau kita sekarang berdakwah, berjihad, berjuang, berdakwah, berjihad, berjuang, yang kita dakwahkan apa? Yang kita perjuangkan apa? Coba. Apa sekarang kita perjuangkan? Kalau kami jelas tauhid kami terangkan, sunnah kami bela, Quran kita akan jadikan adukan. Anak-anak kami harus mengenal Quran. Bahkan saya kritik ke teman-teman yang sekolah-sekolahan ini, masa sekolah Al-Quran masuk ekstrakurikuler? Ini sekolah kita sendiri. Coba sekolah kita Al-Quran masuk ekstra. Kalau ekstra itu penting apa enggak? Ekstra penting apa enggak? Al-Quran itu penting enggak? Bagaimana Anda menempatkan Quran di tempat itu? Hah? Katanya Anda tukang dakwah. Bagaimana Anda menempatkan Al-Quran di tempat yang tidak terhormat? Subhanallah, ini masalah kan? Kalau kami di tempat-tempat kami, di sekolah kami, Al-Quran jadi prioritas, menjadi pelajaran unggulan, bukan ekstra. Lah kalau ekstra itu gimana, Pak? Halo? Halo? Kalau ekstra masuk yang mana ini? Kita menghargai atau enggak dengan Quran ini? Mbok gembulane drum band, ngono gembulane. Astagfirullah. Ngapunten. Ini enggak memuliakan kita. Bagaimana umat akan dimuliakan oleh Allah wong kita enggak memuliakan kitab kita? Ya. Bahkan saya berkali-kali diundang pengajian. Ustadz, pembinaan Ustadz di sekolah Islam. Di sekolah Islam. Masya Allah. Jam apa? Mulainya saya lihat, Ustadz, enggak keliru tak jam ini. Kenapa Ustadz? Ini jam 11 mulainya. Iya. Nah sholat dohore nanti Ustadz. Hah? Nanti. Setiap kajian. Ya kita udah biasa. Oh jadi biasa nih. Jangan dibiasakan. Ya ini masalahnya. Ternyata di sekolahnya pun, anak-anaknya pun sekolahnya nanti sholat jamanya telat gitu. Akhirnya terbiasa. Dulu kalau kita ikut sekolah orang lain katanya nggak ikut punya sekolah. Sekarang sekolahnya sendiri nggak bisa ngatur juga. Allah, makanya nggak heran kalau kemudian lulus dari sekolah tersebut, anak-anak juga nggak ada tanggung jawab untuk menjaga sholatnya. Kenapa? Dari ciptaannya begitu. Ya ini mohon maaf, jadi teman-teman yang punya sekolahan-sekolahan, prioritas Al-Quran, prioritas sholat waktu. Ya, ini nggak benar kalau begini kita. Jelas ya? Kok jadi ngamuk ini Bang? Nggak gemes aja gitu. Ngapunten ya, ngapunten. Ini tolong direnungkan ya, direnungkan. Teman-teman ketika saya diundang, saya nasihatkan itu. Saya nasihatkan kalau Al-Quran diremehkan, nggak usah teriak-teriak dakwah kita, nggak usah teriak-teriak. Benahi dulu Quran sampai Quran itu menjadi prioritas. Al-Quran masuk ekstra gimana kita? Saya terus terang Mbak, panas di sini ini, nggak bisa ngempat kalau udah begitu. Nah kalau Al-Quran itu masuk ekstra berarti nggak penting kan dipelajari? Penting apa enggak Pak? Saya penting apa enggak? Nggak penting. Sekarang pertanyaannya, Quran itu penting nggak? Astagfirullah. Ini dosa apa lagi yang kan kita lakukan ini?
Dosa apa lagi yang kita lakukan? Yang persoalannya rumangsa dosa enggak ngene iki? Merasa dosa enggak ini? Sehingga nanti nggak usah heran kalau anak-anak kita pun nggak seberapa cinta dengan Quran. Nggak usah heran kalau lisan-lisan anak-anak kita kering daripada Al-Quran. Nggak usah heran. Karena kita telah menempatkan Al-Quran di tempat yang salah. Nah, baik ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.